Fakta-fakta pensiunan PNS bisa dapat 1 miliar rupiah. Simak ya, dikutip dari CNBC Indonesia edisi 7 Maret 2021. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Kabar pensiunan PNS mendapat tunjangan hingga 1 miliar rupiah mengemuka beberapa waktu belakangan. Semua berawal dari pemaparan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo saat penandatanganan komitmen pembangunan Mall Pelayanan Publik yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Pan-RB Selasa 2 Maret 2021. Kami dengan Taspen juga sudah diskusi bagaimana pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan Taspennya bisa nggak mencapai 1 miliar rupiah, kata Cahyo. Berdasarkan perbincangan tersebut, Cahyo mengatakan kemungkinan bagi pensiunan PNS mendapatkan tunjangan pensiun hingga 1 miliar rupiah terbuka cukup lebar. Setelah dihitung-hitung bisa, katanya. 2 hari berselang dalam acara Impact di CNBC Indonesia TV, Cahyo kembali buka suara terkait hal itu. Semua itu berkaitan dengan rencana pemerintah menerapkan dana pensiun untuk PNS yang dikenal dengan skema fully funded. Ia menjelaskan sebelum adanya pandemi COVID-19 dan dengan adanya perampingan jabatan fungsional lebih mengefektifkan dan membuat efisien kinerja PNS. Semua itu akhirnya harus menyesuaikan pendapatannya. Sementara, kata Cahyo, banyak PNS yang tidak bisa menabung karena kondisi keuangannya yang pas-pasan. Dia pun berbagi pengalamannya saat duduk menjadi anggota DPR selama puluhan tahun dan mencoba membandingkan dengan PNS yang lain. Saya hampir 25 tahun jadi anggota DPR. Begitu selesai, saya mendapatkan dari Taspen hanya 200 juta rupiah cash satu kali. Pensiunan ada setiap bulan 3,8 juta rupiah, tuturnya. Pegawai yang lain paling-paling 10 juta rupiah, 15 juta rupiah dari Taspen. Begitu pensiun kaget dia, biasa ada tunjangan kesehatan, ini tidak. Saya menteri ada operasi menteri, begitu tidak kembali ke gaji pokok awal, kata Cahyo melanjutkan. Oleh karena itu, Cahyo pun kemudian berbicara kepada Taspen selaku lembaga pengelola dana pensiun PNS untuk merombak tata kelola dana pensiun. Tujuannya agar PNS bisa mendapatkan dana yang lebih banyak usai purna bakti tugas. Cahyo ingin ada beberapa persen pendapatan yang diterima oleh PNS baik dari gaji pokok atau tunjangan yang bisa dipotong untuk dana pensiun. Semakin besar dipotong untuk disepakati, nanti di masa tugas sekian puluh tahun, dia bisa menerima. Taspen siap kasih besar, tapi dari awal dikelola, tuturnya. Bahkan sebenarnya, kata Cahyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memiliki wacana untuk mengadakan subsidi untuk para pensiunan. Pasalnya PNS dengan tunjangan yang naik terus, ditambah pendapatan gaji ke-13, sementara dana pensiun dana tidak pernah naik. Sampai Bu Sri Mulyani sebelum pandemi punya ide bahwa beliau subsidi pensiunan. Sampai sudah dipersiapkan ada subsidi sekian persen, tapi karena ada pandemi COVID jadi angan-angan. Tapi ke depannya akan mengarah ke sana, tuturnya. Untuk diketahui, skema Dapen PNS Pay as you go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun Taspen,
ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Sementara dengan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari THUP atau THP yang jumlahnya lebih besar. Sehingga dana pensiunan yang akan diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, ready forward pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Dengan skema fully funded yang akan dilakukan ini bisa memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini diklaim juga akan mengurangi beban APBN. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.